dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Nur Andini, dan dua rekan saya lainnya yang bernama Muhammad Aziz Gani dan Fajri Kusumaningrum. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang sampling audit dalam pengujian pengendalian. Definisinya, penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100%, dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi. Nah, selanjutnya ada risiko sampling dan risiko non-sampling. Pertama, kita akan bahas dulu mengenai risiko sampling. Risiko sampling terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, risiko atas penilaian tingkat risiko pengendalian terlalu rendah. Yang kedua, risiko atas penilaian tingkat risiko pengendalian yang terlalu tinggi. Yang ketiga, risiko atas kesalahan penerimaan. Dan yang keempat, risiko kesalahan penolakan. Selanjutnya ada risiko non-sampling. Risiko non-sampling terdiri dari yang pertama, kesalahan manusia atau human mistake. Yang kedua, salah menginterpretasi hasil sampel. Yang ketiga, penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit. Dan yang terakhir, kepercayaan pada informasi yang salah yang diterima dari pihak lain. Selanjutnya ada sampling statistik dan sampling non-statistik. Kita bahas dulu yang pertama ada sampling statistik. Nah, sampling statistik ini ada dua tujuan. Yang pertama, untuk menentukan ukuran sampel dari mode yang mengakui faktor-faktor relevan secara eksplisit. Dan yang kedua, untuk memilih sampel yang representatif secara random. Lalu ada sampling non-statistik, yaitu untuk memakai pertimbangan menentukan ukuran sampel yang secara implisit mengakui faktor-faktor yang relevan dan memilih sampel yang representatif dengan pertimbangan. Lalu, sampling non-statistik untuk pengujian pengendalian. Pengendalian yang dapat diuji dengan sampling non-statistik yaitu yang pertama, pengujian prosedur pengendalian dengan program komputer, dan yang kedua, pengujian prosedur pengendalian umum komputer. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Aziz Gani sebagai pemateri yang kedua. Di sini saya akan memaparkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya, yaitu saudari Indah Nur Andini. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode pemilihan sampling non-statistik. Dalam metode pemilihan sampling non-statistik ini ada 4 metode. Yang pertama ada sampling nomor acak atau random number sampling. Yang kedua ada sampling sistematik atau systematic sampling. Yang ketiga ada sampling block, dan yang keempat ada sampling sembarang. Dalam sampling random, setiap kombinasi dari item populasi yang mungkin memiliki kesempatan untuk dimasukkan dalam sampel auditor menggunakan pengambilan sampel random untuk populasi sampel apabila tidak ada kebutuhan untuk menekankan satu atau lebih jenis pos populasi. Dan yang kedua, dalam pemilihan sampel sistematik yang juga disebut pengambilan sampel sistematis, auditor menghitung suatu interval dan kemudian memilih pos-pos yang akan dijadikan sampel berdasarkan ukuran interval tersebut. Interval ditentukan dengan membagi ukuran populasi dengan ukuran sampel yang diinginkan. Dalam pemilihan sampel blok, auditor memilih pos pertama dalam satu blok dan sisanya dipilih secara berurutan. Biasanya penggunaan sampel blok hanya dapat diterima jika jumlah blok yang digunakan masuk akal. Jika hanya segelintir blok yang digunakan, probabilitas memperoleh sampel non-presentatif sangatlah besar. Dengan menggunakan kemungkinan perputaran karyawan, perubahan sistem akuntansi, dan sifat musiman dari sejumlah jenis. Dan yang terakhir, pemilihan sampel sembarang adalah pemilihan pos sampel tanpa bias yang disengaja oleh auditor. Dalam kasus semacam itu, auditor memilih pos populasi tanpa memandang ukurannya, sumber, atau karakteristik khusus lainnya yang membedakan.
Lalu selanjutnya ada langkah-langkah dalam sampling non-statistik. Dalam langkah-langkah sampling non-statistik ini ada 6 langkah. Yang pertama ada menentukan tujuan audit dan prosedur untuk memenuhi tujuan tersebut. Yang kedua, menentukan populasi dan unit sampling. Yang ketiga, menspesifikasi pengendalian yang dihendaki dan bukti bahwa pengendalian tersebut efektif atau tidak. Yang keempat, ada menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan metode pemilihan sampel. Yang kelima, menerapkan prosedur audit untuk pengujian pengendalian. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil sampel. Selanjutnya, sampling statistik untuk pengujian pengendalian. Metode sampling statistik yang lazim digunakan pada pengujian pengendalian adalah sampling atribut, yaitu metode sampling yang meneliti sifat non-angka dari data. Karena pada pengujian pengendalian fokus perhatian auditor adalah pada jejak-jejak pengendalian yang terdapat pada data atau dokumen yang diuji, seperti paraf, tanda tangan, nomor urut pracetak, bentuk formulir, dan sebagainya, yang juga bersifat non-angka seperti unsur-unsur yang menjadi perhatian pada sampling atribut. Selanjutnya ada merancang atribut sampel statistik untuk pengujian pengendalian. Dalam merancang atribut sampel statistik ini ada 7 bagian. Yang pertama ada menentukan tujuan audit. Yang kedua ada menentukan populasi dan unit sampling. Yang ketiga menspesifikasi atribut-atribut yang dikehendaki. Yang keempat ada menentukan ukuran sampel. Yang kelima, menentukan metode pemilihan sampel. Yang kelima, melaksanakan rencana sampling. Dan yang pertama ada menentukan tujuan audit. Yang kedua, menentukan populasi dan unit sampling. Yang ketiga, ada menspesifikasi atribut-atribut yang dikehendaki. Yang keempat, menentukan ukuran sampel. Yang kelima, menentukan metode pemilihan sampel. Yang keenam, melaksanakan rencana sampling. Dan yang ketujuh adalah mengevaluasi hasil sampel. Merancang atribut sampel statistik untuk pengujian pengendalian. Yang pertama, menentukan tujuan. Tujuan menyeluruh dari pengujian pengendalian adalah untuk mengevaluasi efektivitas rancangan dan operasi pengendalian intern. Yang kedua, menentukan populasi dan unit sampling. Populasi merupakan kelompok transaksi yang diuji. Auditor harus menentukan bahwa penyajian secara fisik atas populasi tersebut adalah sesuai dengan tujuan rencananya. Yang ketiga ada menspesifikasi atribut-atribut yang dikehendaki. Maksudnya atribut harus ditunjukkan untuk setiap pengendalian yang diperlukan untuk mengurangi risiko pengendalian atas sebuah asersi. Yang keempat, menentukan ukuran sampel. Dalam menentukan ukuran sampel untuk setiap atribut atas pengendalian yang diuji, auditor harus menspesifikasi pengurutan nilai setiap faktor-faktor berikut. Yang pertama ada risiko atas pengendalian yang terlalu rendah. Yang kedua, tingkat penyimpangan yang dapat ditoleransi. Dan yang ketiga, tingkat penyimpangan populasi yang diharapkan. Lalu selanjutnya menentukan metode pemilihan sampel. Seluruh item dalam populasi harus mempunyai kesempatan untuk dipilih. Untuk melakukan hal ini, rencana sampling statistik memerlukan penggunaan metode pemilihan acak, seperti sampling nomor acak dan sampling sistematis. Yang keenam, melaksanakan rencana sampling. Setelah rencana sampling dirancang, item-item sampel dipilih dan diuji untuk menentukan sifat dan frekuensi penyimpangan dari pengendalian. Yang ketujuh, mengevaluasi hasil sampel. Pada penyimpangan yang ditemukan dalam sampel harus ditabulasi, diringkas, dan dievaluasi. Pertimbangan profesional diperlukan dalam mengevaluasi faktor-faktor utama pada kesimpulan menyeluruh.
Sekian materi yang saya sampaikan. Materi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Fajri Kusumaringrum. Terima kasih. Baiklah, saya Fajri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Aziz. Selanjutnya, ada mengevaluasi hasil-hasil sampel. Yang pertama, yaitu menghitung tingkat penyimpangan sampel. Nah, caranya yaitu dengan membagi jumlah penyimpangan yang sudah ditentukan dengan sampel yang diuji. Nah, tingkat ini berguna bagi auditor untuk mengetahui tingkat penyimpangan aktual dalam suatu populasi. Nah, kemudian yang kedua, ada menentukan batas penyimpangan atas. Nah, hal ini berdasarkan jumlah penyimpangan yang sudah ditentukan. Biasanya kita mengetahuinya dalam bentuk persen dan biasanya kita anggap sebagai tingkat penyimpangan maksimum. Nah, kemudian yang ketiga, ada menentukan cadangan untuk risiko sampling. Jadi, di sini yaitu maksudnya adalah batas penyimpangan atas yang melebihi atau lebih dari proporsi yang sudah ditentukan dalam tingkat penyimpangan. Nah, selanjutnya yaitu ada memperhatikan aspek penyimpangan kualitatif agar nantinya tidak terjadi kesalahan, sehingga perlunya melakukan analisis hakiki terhadap penyimpangan dan sebab-sebabnya. Kemudian yang terakhir yaitu menarik kesimpulan secara menyeluruh. Jadi nantinya auditor akan menarik kesimpulan dari hasil-hasil sampel yang sudah diketahui. Nah, pembahasan selanjutnya ada metode statistik lainnya. Maksudnya metode sampling statistik lainnya. Nah, jadi yang pertama yaitu ada sampling penemuan dan yang kedua ada sampling penerimaan. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu sampling penemuan. Sampling penemuan adalah bentuk dari sampling atribut yang direncanakan untuk menentukan setidaknya satu pengecualian apabila nantinya terjadi populasi yang sama dalam tingkat penyimpangan atau melebihi tingkat yang sudah ditentukan. Nah, biasanya sampling penemuan ini kita gunakan ketika yang pertama sedang menguji dalam populasi besar. Maksudnya itu terdiri dari item-item yang berisi tentang risiko pengendalian yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua dapat kita gunakan ketika kita merasa cemas karena merasa ada yang ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga dapat kita gunakan apabila kita hendak mendapatkan bukti tambahan dari sebuah kasus. Nah, selanjutnya kita ke metode sampling yang kedua yaitu metode sampling penerimaan. Nah, jadi pengertiannya yaitu metode sampling penerimaan adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sikap, menerima, dan menolak populasi. Nah, maka dari itu ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum menentukan atau membuat sampling penerimaan itu. Yang pertama yaitu ada unit populasi atau N. Yang kedua ada probabilitas penerimaan dan yang ketiga ada estimasi penerimaan dalam populasi. Nah, sekian presentase dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.